Dan melalui Musrembang kita menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan guna menghasilkan program yang tepat sasaran, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ucapkan selamat datang kepada Wakil Bupati Kabupaten Subang, Bapak Agus Maskur Rosadi SSI MM. Selamat datang Bapak. Saya ucapkan selamat datang di Aula Haji Oman Syahroni Pemerintah Kabupaten Subang dalam rangkaian acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Subang tahun 2027. Boleh saya minta tepuk tangan yang luar biasa? Rakyat Subang, Jawa Barat, BP4D, naik kelas, gas. Nih. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua. Di tahapan pelaksanaan Musrenbang merupakan amanat dari Permendagri 86 tahun 2017. Kita sudah mulai tahapan dari bulan Januari dengan kick-off meeting perencanaan, dilanjutkan dengan masih di bulan Januari dengan pelaksanaan Musrenbang tingkat desa tahun 2027 dan Musrenbang tingkat kecamatan di bulan Februari. Kami juga sesuai dengan ketentuan perundangan sudah melaksanakan forum konsultasi publik di bulan Maret, ditindaklanjuti pula dengan forum perangkat daerah. Tema Subang Innovational 2026 diselaraskan dengan tema RKPD, yaitu inovasi untuk Subang terkoneksi, ekonomi lokal tumbuh, layanan publik menjangkau pelosok. Kami ucapkan selamat datang kepada Bupati Kabupaten Subang, Bapak Renaldi Putra Andita Budi Remi SIP. Selamat datang Bapak. Tentunya Musrembang merupakan forum yang strategis yang sangat penting untuk penyusunan perencanaan pembangunan di sebuah daerah. Oleh karena itu, Musrembang ini jangan dijadikan momentum tahunan, tapi mari kita jadikan Musrembang ini sebagai wadah untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Musrembang Kabupaten Subang tahun 2026. Bapak Ibu, Musrembang merupakan langkah awal dari setiap pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia untuk merangkum, untuk membuat sebuah timeline atau target-target yang akan direalisasikan di tahun yang akan datang. Untuk dari itu, saya sangat berterima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu dan semoga Musrembang ini bisa betul-betul menghasilkan pikiran-pikiran, bisa menghasilkan isu-isu, bisa menghasilkan menghasilkan sebuah hal yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Dan melalui Musrembang kita menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan prioritas pembangunan guna menghasilkan program yang tepat sasaran, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun arah pembangunan Kabupaten Subang di tahun 2027 mengusung tema Subang terkoneksi, ekonomi lokal tumbuh, layanan publik menjangkau pelosok. 3 unsur ini dilandasi dengan yang namanya terkoneksi, Bapak Ibu. Karena tidak akan ekonomi maju, tidak akan layanan publik menjangkau pelosok kalau koneksi
konektivitas antar wilayah masih sangat buruk. Sehingga fondasi awal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang di masa kepemimpinan saya dan Pak Wabub, yaitu bagaimana konektivitas antar wilayah ini bisa kita sambungkan dengan layak. Sehingga yang paling utama, yang sangat utama yang kita prioritaskan bagaimana pembangunan infrastruktur harus betul-betul bisa menyeluruh dan merata di Kabupaten Subang. Sehingga tidak ada lagi wilayah-wilayah yang tertinggal ekonominya, tidak lagi ada wilayah-wilayah yang tidak terjangkau pelayanan publiknya karena infrastrukturnya tidak memadai. Maka dari itu saya selalu gencar berbicara bahwa hari ini saya ingin infrastruktur didahulukan. Karena dengan infrastruktur bagus, layanan kesehatan, layanan pendidikan, akses ekonomi, layanan publik itu bisa betul-betul dijangkau hingga ke pelosok manapun. Sehingga dengan target itu di tahun 2027 saya punya PR berat dengan Kepala BP4D bagaimana kita bisa betul-betul mengkoneksikan seluruh jalanan yang ada di Kabupaten Subang agar statusnya, kondisinya bisa betul-betul layak, bisa betul-betul memadai sehingga masyarakat kita bisa betul-betul merasakan hadirnya pemerintah daerah. Saya tidak muluk-muluk Bapak Ibu. Aduan di sosmed saya itu hampir 60-70% itu tentang jalan. Itu sebenarnya konkret. Kalau Dewan ada reses, Bupati punya media sosial hari ini yang memang kita betul-betul menampung aspirasi itu langsung dari masyarakat. Dan 70% masyarakat kita itu mengeluhkan jalan-jalan yang rusak. Sehingga saya komitmen dengan Ketua Dewan, di tahun 2027 anggota Dewan gak ada lagi yang ngasih hibah, anggota Dewan gak ada lagi yang ngasih hal-hal di luar itu, semua ke jalan. 100% kamusnya udah dikunci hanya jalan ya. Di 2020 tuh. Nah. Jadi di 2027 gak ada lagi Dewan yang aspirasinya ke yang lain. Semua ke jalan. Karena apa? Bupati pun semuanya dikejalankan Pak. Kalau kita berbicara, maka dari itu saya selalu menyampaikan ke Ketua Dewan ya semua. Ketika kita sudah dilantik itu kita sudah tidak ada konstituen. Tapi seluruh masyarakat Kabupaten Subang itu konstituen kita yang harus kita jaga. Sehingga seluruh masyarakat Kabupaten Subang, saya jadi bupati, ada daerah-daerah yang memenangkan saya 80%. Tapi tetap semua ketika saya sudah dilantik, mau yang wilayahnya saya kalah atau menang, itu sudah tidak kita pikirkan. Tapi bagaimana wilayah-wilayah itu harus tetap punya atau mendapatkan pelayanan yang sama seperti daerah-daerah yang lainnya. Sehingga ini saya tegaskan di 2027 target kita sangat berat. Total jalan rusak yang harus diselesaikan masih berapa Pak 2027? 143 km jalan di 2027 harus saya selesaikan. Dan itu sudah menjadi janji saya dan itu mau tidak mau bahasanya mau perih mau apapun itu harus terrealisasi. Sehingga ini semua butuh komitmen dan rangkulan dari semua stakeholder. DPRD, Pemda, para camat, para kepala desa. Kita sama-sama berpegang teguh 2027 kita tuntaskan masalah jalan. Sehingga di 2028 nanti musrembang yang akan datang tahun depan kita sudah bisa mulai beralih ke hal-hal yang prinsip yang lain. Kita punya target rumah sakit di Pantura harus selesai. Kita punya target di selatan juga harus ada rumah sakit. Kita punya target bagaimana pendidikan harus bisa betul-betul sepenuhnya diberikan kemudahan untuk seluruh masyarakat. Kesehatan, bagaimana saya juga punya target puskesmas se-Kabupaten Subang harus bisa melayani rawat inap. Itu di 2028 nanti baru kita beranjak ke situ. Walaupun dari tahun ini juga sudah kita cicil sebagian-sebagian seragam gratis sudah kita bagikan tahun ini. Nanti kedepannya banyak lagi poin-poin yang akan kita berikan. Tapi pada prinsipnya target utama jalan di 2027 harus selesai. Karena itu mah hal yang sangat prinsip. Dan kemarin banyak juga Pak Ketua yang bilang, wah jalan di Subang bagus karena ada Pak Gubernur katanya.
Ini saya tegaskan, jalan MT Haryono sampai Tokma aja itu jalan kabupaten, Pak. Kita yang bangun hampir berapa belas miliar itu. Jadi saya dan Pak Gubernur ini sambil Pak Gubernur menyelesaikan jalan provinsi, saya menyelesaikan jalan kabupaten. Di 2025 92 km jalan kita selesaikan, Pak. Dan itu bukan dengan air mentah. Itu kita berikan dengan kita mengurangi anggaran makan minum, kita mengurangi perjalanan dinas, kita mengurangi hal-hal yang sifatnya seremonial, kita pangkas, yang itu kita berikan semua di hampir 250 miliar di 2025 itu kita gelontorkan untuk membangun 92 km jalan. Tahun ini kita bangun lagi, tahun depan kita bangun lagi. Jadi saya dan Pak Gubernur ini kolaborasi, kita punya tugas masing-masing. Pak Gubernur menyelesaikan jalan provinsi, cuman memang enak juga. Kadang orang ngelihat jalan Ciater bagus, lu dipuji saya, padahal sebenarnya jalan menang saya. Jadi sambil lah, ada jalan yang dipuji gara-gara Pak Gubernur, ada yang karena saya. Tapi memang pada prinsipnya kita bagi-bagi tugas. Tapi masyarakat tidak ada yang tahu, Pak. Masyarakat itu kan taunya hanya melewatinya. Nggak tahu itu jalan kabupaten kah, jalan provinsi kah, jalan desa kah, jalan perumahan. Yang lucu ke saya sampai ada yang ngomen jalan depan rumahnya, minta diperbaiki. Saya bilang, kalau APBD kita 10 triliun saya perbaiki, Pak. APBD kita dari 3,1 aja turun sekarang hanya 2,8, 2,6. Bayangkan, hanya dengan anggaran 2,6 kita punya PR yang begitu besar. Hanya anggaran 2,6 triliun dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, kita harus bisa memaksimalkan uang itu. Maka dari itu saya selalu sampaikan bahwa seluruh kebijakan, seluruh anggaran harus betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai ada anggaran-anggaran yang menguap untuk hal-hal yang sifatnya tidak penting ataupun seremonial. Sehingga kita semua bisa sama-sama komitmen sampai 2029. Saya punya target Bapak Ibu, di tahun periode ini ketika saya dan Pak Wabub tuntas nanti menyelesaikan pekerjaan ini, saya tidak ingin lagi ada jalan yang rusak. Saya tidak ingin lagi ada masyarakat yang ditolak masuk rumah sakit. Saya tidak ingin lagi ada masyarakat dari Pantura, dari Belanakan, dari tempatnya Pak Haji Adik ke rumah sakit masih harus ke Purwakarta, Karawang ataupun ke RSUD Subang. Tapi saya ingin di akhir masa jabatan saya akses kesehatan, akses pendidikan, akses jalan itu betul-betul sudah bisa kita selesaikan. Sehingga saya tidak punya beban dan Pak Wabub, karena pemimpin itu kita di dunia bisa ketawa-ketawa, Pak, dihisabnya nanti kita di akhirat. Jangan sampai nanti hal ini malah memberatkan saya dan Pak Wabub untuk masuk ke tempat yang ini nanti, sehingga kita ingin sama-sama betul-betul menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan se-efisien-efisiensinya. Dan saya juga tegaskan terakhir bahwa kita sama-sama berkolaborasi, masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan kita, sehingga saya berharap seluruh unsur yang hadir hari ini, eksekutif, legislatif maupun dari Forkopimda, kita bisa kolaborasi sehingga Kabupaten Subang yang disebut ngabret ini bukan hanya sekedar angan-angan, tapi memang betul-betul bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Subang. Terakhir, saya tutup dengan pantun. Pergi ke laut mencari kerang, membawa bekal nasi dan ikan. Demi masa depan warga Subang, program pembangunan kita sukseskan. Makan nanas asli dari Subang, manis rasanya dibawa pulang. Lewat SIF dan Musrembang, kita bikin Subang ngabret melaju kencang.